Hai creative people, jangan lupa ya sebelum nonton videonya untuk like, comment, and subscribe Creative with INM. Kali ini Mbak Anis akan bercerita tentang scrapbooknya nih yang dia tulis sejak dia masih kecil. Seperti apa ya? Langsung aja kita lihat, let's go! Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Anis Walls di Creativity INM. Dan saya pengen ngajak sharing dikit tentang pentingnya menulis. Dan menulis atau memiliki buku diary itu merupakan obat buat kita sendiri. Jadi saya mau lesehan nih, saya sekarang lagi ada di sudut ruangan di rumah saya. Dan saya akan sharing. Saya punya banyak sekali buku diary. Ya karena kesukaan saya adalah menulis sejak saya kecil. Ini dari zaman SMA nih, SMA sampai saya punya. Penasaran kan ini apa? Tuh, ini kartu telepon yang dulu zaman belum ada handphone, jadi kita mesti nelpon di kantor pos pakai kartu telepon kayak gini. Tuh lucu ya. Ini harganya, ini kartu telepon unit 140 unit katanya tuh. Bandung banget, dulu saya di Bandung sih. Macem-macem ya. Ada yang 45 tahun Indonesia, berarti tahun 1990. Oke, buku-buku diary ini adalah harta saya karena kita bisa menulis banyak dan kita bisa mencurahkan hati kita, dan waktu yang terlewat itu tidak terbuang percuma. Banyak sekali yang saya punya. Ini SMA ya, ini SMA. Ada zaman jatuh cinta, cerita waktu di radio nih. Kalau sekarang saya punya buku diary-nya kayak gini nih, mindfulness. Karena saya belajar untuk lebih mindfulness, lebih mindful setiap hari itu. Mulai makan, fokus sama makanan yang dimakan, bersyukur dengan makanan yang saya makan. Kalau melukis, saya fokus dengan melukis. Jadi saya nggak mikirin yang lain-lain karena sudah ada yang saya inginkan. Saya tulis dalam satu hari itu saya ingin mengerjakan apa. Setelah saya kerjakan, saya fokus. Saya belajar mindfulness. Di sini banyak sekali yang makanan-makanan sehat dibentuknya kayak gini ya. Bisa kelihatan nggak sih? Bisa ya. Nih, terus ini zaman SMP. Saya punya buku dari zaman SMP. Zaman pramuka. Ini mamaku pramuka. Lucu ya. Terus di sini ada teman-teman saya nih. Teman-teman SMP. Lucu banget ya. Ini juga jadi kenangan manis kemana aja saya sampai sekarang. Seumur sekarang saya masih menyimpan semuanya. Nah, kadang-kadang kan kita kalau sudah punya masa lalu terus kita lupakan. Oke, masa lalu bisa aja dilupakan, tapi mungkin intisarinya jangan sampai hilang. Jadi salah satunya menulis diary. Terus saya juga suka scrapbook. Nih, mungkin gak semua orang suka scrapbook, tapi saya menyarankan jika Anda ingin mengenang masa-masa yang manis, masa-masa lalu, bisa Anda melakukan scrapbook. Ini scrapbook selama saya menjadi host di The Project. Tuh, bisa lihat nggak? Ini foto pertama adalah foto papa dan mama, karena papa dan mama adalah yang mensupport saya sejak kecil. Kemudian anak-anak juga. Dan ini adalah foto saat saya syuting di TV, di Trans TV ya. Sebelumnya saya juga punya buku diary yang di Metro, dan ini yang di Trans TV.
Ayo, siapa aja nih yang ada di sini, teman-teman? Pasti teman-teman yang pernah berbagi dengan saya ya. Ini kita giniin dikit deh. Tuh. Ada almarhumah Julia Perez, ada Mbak Titi Kamal, ada Gigi sama Raffi, ada banyak siapa ini? Wah, ini teman-teman arsitek sukses, teman-teman interior designer, lalu perjalanan saya di banyak negara untuk berbagi dengan pemirsa, ya kan? Ada nongkrong di warung kerupuk. Terus saya juga punya buku diary khusus untuk Aikido. Tuh. Ini mixing antara family dan surat-surat dari anak-anak. Lucu ya. Tapi ini juga ini saya pernah pindah dojo dari masuk Aikido dulu di Tenchi Dojo sampai Q1 ya, ban coklat. Lalu saya pindah lagi Q1 ban coklat. Lalu ini adalah pada saat 2011 saya dengan Fujimaki Sensei. Ini saya tidak diizinkan untuk ujian black belt karena dianggap ushiro teknik saya masih belum cukup. Jadi ini diajarin waktu itu belum bisa, dan akhirnya saya 2013 bisa dan 1. Kemudian ini foto-foto lagi, banyak nih semuanya. Kemudian dari Tenchi saya pindah ke Aikiken Kyukai dan 1 di sana, dan kemudian saya dan 2 di Lotus Dojo. Pindah-pindah ya, tapi sama seperti kita kalau sekolah, kita memilih sekolah. Pada akhirnya buat saya belajar bela diri itu adalah jalan hidup saya sendiri dan pilihan saya sendiri. Jadi saya berguru dan memutuskan pindah dojo juga pindah-pindah. Terus buat semuanya nih, kalau mamanya suka dengan clipping, saya belajar banyak dari papa saya. Mengclipping hal-hal yang menarik untuk anak-anak kita. Walaupun sekarang udah ada Google ya, tapi kadang-kadang kebiasaan lama itu timbul karena papa dulu dia pada saat membaca koran tidak dengan mudahnya membuangnya, tetapi melihat dan mengclippingnya mana ilmu-ilmu yang berguna bagi kami anak-anaknya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Jadi kalau kakak saya ada yang dokter, kedokteran, lalu ada yang sipil, berarti tentang sipil. Kemudian saya yang lebih into art, jadi saya banyak di interior dan seni. Ini sama Fujimaki Sensei, Ito Sensei. Oh, banyak ya. Saya bahas dengan sihan favorit nih ceritanya. Tuh. Kenapa sih saya mau memperlihatkan ini? Maksud saya gini loh. Kalau kita punya waktu dan dalam sehari kita punya sedikit aja waktu, kenapa kita nggak manfaatkan untuk melakukan hal-hal seperti ini? Karena ini tuh bisa menjadi kenangan manis untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita kelak. Oke, lanjut ya. Saya juga punya nih buku-buku. Jadi selama ini saya punya buku-buku seperti ini mungkin lebih dari 30 buku ya. Banyak ya, banyak banget. Satu lemari loh, bayangin. Dan ini adalah contoh. Ayo kita scrapbook. Semua saya scrapbookin. Semua. Dari mulai anak-anak, lalu perjalanan-perjalanan kami ke luar negeri atau di dalam negeri, terus hal-hal yang indah, terus kartu ulang tahun, bungkus permen. Terus ini di Milan kita sempat kereta apinya terhenti, lalu doa-doa dari almarhum papa. Ini ya, nih saya liatin ya, ini dari papa saya nih, almarhum. Jadi ayo sama-sama kita mulai lagi cara konvensional seperti ini, karena ini menarik banget dan bisa membuat kita tersenyum loh. Oke, saya bicara buku yang paling saya suka ini nih.
Renungan Kalbu, my favorite books. Tapi saya juga suka dengan buku-buku Quraish Shihab. Terus saya juga copot. Saya suka coloring books, tapi isinya mah masa lalu, foto-foto masa lalu waktu kecil. Ya, terakhir saya mau berbagi kepada Anda semua kalau mungkin apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi semua. Saya pernah menulis buku nih, namanya My Life Through Silhouettes. Buku ini adalah buku yang saya tujukan kepada pertama orang tua saya, papa mama saya yang sudah menjadi jembatan kehidupan saya di dunia. Kemudian keluarga saya, kakak adik, anak-anak, dan semua orang yang mengenal cinta. Jadi ini adalah yang saya berikan kepada anak-anak saya nanti. Sudah ada ya teman-teman, sudah ada yang punya ya. Oke, kita lanjut nih. Sebelum selesai video ini, saya mau bacakan puisi yang menarik yang saya tulis di buku ini, yang sangat berarti untuk saya. Jadi buku ini saya tulis selama 4 tahun setiap tengah malam. Buku ini mungkin tentang diri saya sih sebenarnya, bukan menyombongkan diri, hanya tidak ada salahnya kita menulis buku diary kemudian dibukukan sehingga kita bisa meninggalkan jejak di sini untuk anak cucu kelak, ya kan, dan untuk sahabat-sahabat yang pernah bersama saya di masa lalu. Oke, izinkan saya membaca puisi untuk almarhum papa saya yang sudah meninggalkan kami sejak 2014, berarti hampir 7 tahun yang lalu. Buku ini saya dedikasikan kepada papa dan mama, karena papa itu dari mulai lahir sampai saya umur 40 tahun itu tidak pernah lepas menyayangi saya dan saudara-saudara saya, dan mengajarkan saya banyak sekali hal-hal yang baik gitu. Oke, ini puisi untuk almarhum papa saya. Sesungguhnya sih inginnya buku ini dicetak sebelum papa saya pergi, supaya beliau bisa melihat, tapi sayangnya buku ini selesai setelah papa gak ada. Oke. Mengingatmu papa. Papa kusapa dirinya yang kini sudah menghadap ilahi Robbi. Masih terkenang lembut suaramu. Ia mewariskan saya menjadi saya, mengenalkan diri saya menjadi saya, dan bagaimana serta kemana saya akan menjadi. Mewarisi kekayaan intelektual, mendidikku menjadi manusia kuat dan tidak mudah menyerah, mengajarkan nilai tanggung jawab, memintaku memilih dan fokus terhadap yang kupilih, menunjukkan bahwa bahagia itu sangat sederhana. Berbagi itu adalah juga bagian dari nafas hidup, membiarkanku berkembang dan melihat kebaikan yang banyak. Saat jatuhku ia tempat bersandar, saat bangunku ia tersenyum lebar. Jangan tanya kedekatanku dengannya, begitu banyak cerita kami. Dari mulai rumus fisika, krayon warna-warni, sampai sepatu roda dan bela diri. Dari mulai seputar pembahasan isi Kompas, Tempo, sampai Trubus. Jangan tanya timbangan cintanya, begitu besar isi dada dan hatinya bagi kami. Beruntung memilikimu di 40 tahun kehidupanku. Siang ini papa, teriring doa mengingatmu, mencintaimu. Tuh, ini waktu saya masih kecil, saya ulang tahun ke-4, terus papa itu harus ke London
dia harus ke airport. Jadi kita subuh-subuh dibangunin, lalu tiup lilin dan papa ngasih kado. Terus teman-teman semua, kalau seandainya kita punya kenangan, kita juga bisa menulis puisi. Menulis puisi kan gak harus kita bisa puisi, tapi gak harus punya bakat juga. Menulis ya menulis saja. Jadi pada suatu hari saya harus mengikuti acara desainer di Malaysia. Kemudian saya dapat kabar sebelum acara bahwa ayah saya serangan stroke sekian kali, sehingga pada saat itu saya langsung jatuh dan tidak bisa jalan dalam beberapa waktu. Kemudian saya langsung rush balik ke Indonesia untuk menjenguk papa saya. Dan ini ada juga puisinya di sini. Dan setelah itu papa saya bisa selamat dan sehat lagi. Ini ada puisi namanya Kekuatan Doa. Kakiku seakan lumpuh tak mampu berdiri, bergetar ragaku sampai ke ujung kuku. Telapak tanganku basah, gelap jatuh lemas aku. Begitu jelas dengar suara, gemuruh rusuh aku pun bergetar. Wajahku basah tumpah, aku tak mampu bicara, nafasku makin tersengat. Terbayang wajahnya dalam lemasku, jelas terang senyumnya dalam pejamku. Bayangkan hangat pelukan selalu untukku. Ia tak bergerak. Suara di seberang sana sudah tak jelas. Mana kata, mana duka. Aku pun menangis. Ku ingin berlari mengejar sisa waktu yang tak pasti. Genggam tangannya, bisikan kata cinta. Lantunkan doa panjang mohonku, untaikan ikhlas hati yang jadi sejukmu. Aku datang, raga itu telah begitu dingin, tak bergerak. Ku percaya kekuatan atas doa, lebih dari apapun di dunia. Ku sucikan badan, tundukkan diri sebagai hamba. Sentuh tangan dingin itu perlahan bergerak, perlahan berkedip, perlahan bersuara. Tak mampu berkata, ya Allah betapa kau mendengar segala. Kepadamu mohonku untuknya. Matanya terbuka, perlahan tersenyum. Tanganku tetap bergetar. Ucapkan syukur tak henti, ku memuja. Saat itu kau tunjukkan padaku bukti nyata akan kekuatan doa. Engkau maha mendengar, maha penyembuh. Dan waktu itu papa saya juga sempat sembuh ya. Ada satu puisi juga tentang mama. Nih ya, Mama Dewi. Mamaku tuh aktif banget, sangat kreatif. Dulu mudanya senang berorganisasi, senang leadership, ikut jadi pembina pramuka, kemudian pintar sekali dalam menata taman, menata halaman, merangkai bunga, mendesain baju. Banyak banget deh. Very super talented. Dan mama juga selalu ada buat saya dimanapun sampai hari ini. Ini puisi yang saya buat mama. Mama. Sepanjang arah tujuan, lalui hamparan lembar kisah berserak. Terasa gerah peluh tak jua temui teduh panjang. Sejenak ku terdiam, hilang marah dan penatku. Dalam damai dan doa tulusnya, kasihnya bagaikan air yang sejuk dingin. Kekuatan doa seakan abadi, melindungi segala kerapuhan. Cintanya menutupi segala kesedihan. Hidup menjadi dan menjadi, tak berbalas, tak berbanding. Ia hamparkan jalanku dengan kasih dan ketulusan. Betapa mulia ia, hamba Allah yang selalu kusebut Mama. Jadi buat kita anak-anak yang memiliki orang tua ataupun orang tua kita yang sudah dipanggil Ilahi Robbi, mari kita sama-sama mendoakan orang tua kita. Wabil firi wali walidayya warhamu maka marobayani sohiro. Dan selalu kita
menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Itu aja dari saya. Jangan lupa kalau bisa bikin buku bagus, kalau mau nulis puisi oke, kalau mau bikin scrapbook ini juga bagus. Dan ini nggak harus foto loh, bisa tulisan, dan bisa juga coret-coretan, atau mungkin barang-barang yang bisa ditempel-tempel sehingga menjadi kenangan manis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga menjadi inspirasi. Rajin-rajin nulis ya, jangan lupa ya. Karena kadang-kadang kita pergi bawa semuanya, tapi kita nggak bawa kertas dan ballpoint atau pena. Ayo kita rajin nulis, apalagi di masa pandemi. Oke? Bye. Assalamualaikum.